Halo, selamat datang di Otaku Otamu. Memang. Ya, hari ini kita akan ngebahas apa nih Mas Center kita? Kami akan ngebahas nominasi, 5 nominasi. 5 nominasi Nusantara Ranger. Ya. Nusantara Ranger ini apa? Nusantara Ranger adalah sebuah proyek Sentai, Sentai, ya. komik Sentai yang digagas oleh Abang Shani Budi di sini, Kebetulan. alias Mimin Jangkung atau Minpung gitu. Apa ada dari Mungkin lo mau cerita OCD. Iya. apa Oke. sih? Distraction. Distraction. Mungkin lo mau cerita dulu. Distraction udah di share-nya. Mungkin lo mau cerita dulu apaan itu Nusantara Ranger. Intinya sih proyek idealis sih. Jadi awalnya kepikiran pengen bikin web series tentang tokusatsu karena melihat tokusatsu yang sedang marak sekarang ini kok begitu-begitu aja gitu ya. Iya. Jadi ya gemes aja gitu, gemes terus akhirnya Isang memberikan variasi. Jadi Isang terus nge-tweet tentang ide awalnya, terus berlanjut ke tiba-tiba ada yang nge-skatein, terus tiba-tiba lanjut ke apa segala macam. Akhirnya ya karena banyak yang ngasih ide gitu, pikiran aja kenapa nggak bikin satu lomba yang intinya sih mau mengapresiasi ide itu biar nggak cuma jadi ide doang gitu. Jadilah sayembara desain dan konsep si Nusantara Ranger ini. Tadinya sih rencana awalnya ini mau dibikin web series gitu ya, tapi Iya. karena kalau web series itu tuh dananya pasti gede banget, terus Banget. butuh perencanaan yang sangat matang. Iya. Daripada nggak jadi-jadi gitu kan, Nah, akhirnya dibikin komik gitu. komik dulu lah. Nah, Enggak. siapa tahu kan nanti ada yang tertarik kayak gitu Nah. kan dari komiknya gitu. Iya. Wah ternyata konsepnya bagus nih kayak gitu. Tuh Seno. ada yang ya terus di sini episode ini kita ngomongin nominasi ya. Nominasi. Kita akan mengumumkan 5 nominasi dari hasil yang menurut kita terbaik gitu buat sayembara Nusantara Ranger. Sayembaranya apa? Sayembaranya bikin monster ya. Bikin monster. Jadi ketentuannya itu monsternya ini dibikin dari legenda atau cerita atau ya pokoknya hal-hal yang Indonesia banget gitu. Akhirnya keluar juga itu Akhirnya kata-kata. Indonesia banget. Indonesia Karena keluar banget. banget itu Indonesia banget. Ya kalau misalnya nanti hasilnya, kok masih ke Jepang-Jepangan sih kayak gitu ya udahlah. Ya udah lah. Ya kita nggak bisa nyenengin semua orang kan. Yang kerakubin itu sih biarin aja. Apa-apa ampas kuaci, diemin aja ampas kuaci. Ya diemin aja. Terus Tapi kalau lo sendiri sebenarnya persyaratan, nah yang apa yang menurut lo yang jadi key point-nya buat milih 5 orang kayak gini? Kreativitas pertama sih, soalnya kreativitas itu kenapa nggak cuma ngambil misalnya bolehlah ngambil dari Maling Kundang misalnya gitu ya, Iya. tapi nggak cuma bilang kalau ini diambil dari legenda mana, terus kekuatannya apa, ininya apa gitu. Jadi harus ada creative point-nya ya, misalnya gimana cara Nusantara Ranger ini ngalahin dia, atau Oh ya, jadi approach-nya nggak cuma sekedar legenda ini muasal dan begini, tapi nggak plak-plak ngambil dari Nggak plak-plak. legenda aja. ya misalnya kayak legenda ini, misalnya Prambanan kayak gitu, terus yang mau diambil jadi villain-nya itu tuh si Bandung Bondowoso Ya. kayak gitu misalnya. Itu tuh terus habis itu ya udah ini tokohnya Bandung Bondowoso, udah diambil plak-plakan aja gitu, nggak ada usaha untuk apa sih membuat nggak ada usaha untuk mengontekstualisasikan ke ceritanya Nusantara Ya, Ranger ya. kayak gitu misalnya. Ya gitu sih. Terus hadiahnya apa nih buat yang Hadiahnya yang untuk yang pemenang pertama kan gue bilang waktu itu ada SAF, salah satu SAF dari Sentai, karena kita ngomongnya Sentai, dia Sentai Red Blaster. gue aja juga pengen sih. Tapi ya berhubung kami panitia gitu, kami sebenarnya ingin keluar dari Keluar kepanitiaan. dari kepanitiaan. Cuma karena belum tentu menang gitu, akhirnya kami tahu diri saja gitu. Gitu. Seperti udah ada di 5 nominasi ini aja udah keren-keren banget dan Iya. waktu itu kayak untung nggak keluar dari kepanitiaan gitu kan. Kayak nggak mungkin menang gitu anjing. Jadi kita udah milih 5 nominasi, akan kita urutkan berdasarkan email yang masuk aja ya. Pertama itu ada dari @pitching. pitching. Pitching ini submitnya itu bentar.
Nah, jadi monster Batinato Batinato, diambil dari daerah Papua, daerah daerah Sebiar. Sebiar. Kalau lihat dari si gambarnya sih dia udah kayaknya ini banget ya. Ya, kita sukanya dari Batinato ini nih karena apa ya? Konsepnya tuh nggak cuma kayak ngambil plek-plekan dari ceritanya doang kayak Ya. gitu, tapi ada kekuatannya tuh kayak si Batinato ini ceritanya gimana dia. Jadi dia memperoleh kekuatan dari tangisan dan kesedihan orang. Jadi semakin sedih orang semakin kuat ya gitu. Iya gitu. Terus abis itu Cara- kelemahannya tuh karena dia kan punya garis tinta biru di sini gitu. Itu tuh adalah pertanda kesedihannya gitu. Ya. Jadi cara ngalahinnya gimana? Cara ngalahinnya tuh dia harus dibikin seneng. Nah, PR. PR kan? Jadi Nusantara Ranger-nya kayak gitu harus ngelawak, harus bikin dia ketawa Iya. gitu. Dan menurut gue itu kayak itu komik rilis yang keren banget. Kalau misalnya ada kayak serial Sentai kayak gitu, lo kayak monsternya ini justru nggak boleh lo jahatin gitu. Iya. Semakin lo jahatin dia semakin kuat gitu kan. Soalnya dia semakin sedih kayak gitu. Semakin lo jewer-jewerin kayak gitu dia semakin ngenes gitu. Semakin ngenes dia semakin berbahaya gitu. Makanya harus diseneng-senengin gitu. Menurut gue sih ini aplikasinya lucu, apalagi bentuknya tuh cewek gitu kan. Cewek. Terus dia key point desainnya nih ini banget sih, dijelasin banget sih. dia ngambil Cukup detail lah. dari mana, terus elemen-elemen apa aja yang diambil sih. Ya inspirasinya itu jelas nggak cuma secara cerita, tapi dari visual tuh juga ada usaha untuk nge-upgrade itu supaya kelihatan jadi monster Sentai. Jadi kayak kalau Papua itu kan identik dengan ornamen-ornamen warna coklat Yeah. gitu kan. Dia tuh ini apa kasih warna pink kayak gitu, tapi tetap ada ornamen-ornamen bentuk-bentuknya khas Papua juga gitu. Jadi kita kayak ngelihat kayak oh ini nggak cuma asal main comot doang kayak gitu. Tuh. Ya Nah, itu yang pitching. itu pitching. Mari kita lanjut Itu ke pitching dari pitching. itu pitching dari pitching. Jokan Aliansi. Ini ada dari M Hafiz. Dia submit namanya Tuyul. setan lokal, tuyul. Tuyul. Jadi, kenapa keren? Gue kebayangnya tadinya tuyul itu tuh adalah bocah gitu atau kakek-kakek kayak gitu yang cebol gitu dia Yeah. cuma pakai cawet doang gitu sih. Tapi ternyata untunglah setelah dibuka gitu entry-nya ternyata sangat jauh dari bayangan gue. Itu bukan ucil yang harus dilawan Yeah. sama Nusantara Ranger. Betul. Jadi ini jadi ada tuyul dan pemeliharanya. Karena kenapa menarik? Gua sih suka dia gimana cara Nusantara Ranger ngalahinnya. Jadi si indungnya sama si tuyulnya itu harus dipisahin dulu gitu. Jadi Iya. kalau selama si indung sama tuyulnya jadi satu, dia nggak bisa dikalahin. Gitu. Terus dia itu kalau nggak salah, bisa kekuatannya mencuri harta benda. Terus ada tongkat celengan yang nembakin duit gopean. Sakit sih. Sakit. Terus menghisap kekuatan dari manusia, membuat halusinasi sehingga orang itu gila harta. Luar biasa. Luar biasa. Imajinatif sekali nih. Terus bahkan Teman gober nih. Ya makanya Yang paling kan kuat salah tuh. satu kriteria yang bikin kita nentuin gimana itu masuk enggaknya ke nominasi gitu, kita bayangin kalau nanti udah jadi beneran kayak gitu episodenya gitu gimana gitu Iya. kan. Ya pokoknya yang efeknya menarik gitu lah ke Nusantara Ranger-nya sendiri, ke battle-nya kayak ke apanya Iya. gitu. Jadi Harus dibikin ketawa. harus dibikin ketawa, ada yang Terus harus bikin orang jadi serakah. Iya. Nembak duit gopean. nggak cuma Nggak cuman kuat terus dikalahin udah Iya. gitu. Terus ketiga ini dari Septia Mulyana. Septia Mulana. Ini orang yang banyak ngirim fan art juga tuh. Yang ngirim, lu tau yang Gold Ranger itu nggak? Yang Oh, iya. ada keraton. Nah itu Oh, dia iya. ngirim. Terus akhirnya dia ngirim submitnya monster Yuyu Yuyu Kangkang. Gitu, Yuyu Kangkang itu diambil dari Cerita Ande Lumut. Ande Lumu. Terus kenapa menarik? Desainnya gue suka pertama. Terus apalagi ya? Senjatanya juga macam-macam.
Yang di sini ada Cape Teraka, ada Buih Kematian, ada Cangkang Kerak Bumi. Nah, lucunya adalah cara ngalahinnya itu katanya di sini, jadi si Hiu Kangkang ini menghisap sari-sari dari wanita cantik. Gue aman. Kayak lewat-lewat aja gitu. Misi mas, kayak gitu Hiu Kangkangnya tuh kayak silakan deh gitu. Jadi pas dia menghisap sari-sari itu, si cangkangnya itu lembek. Kalau menghisap kan kenceng ya. Lembek. Kurang botox. Mungkin yang dihisap itu harusnya wanita cantik tapi yang berumur 40-an ke atas kayak gitu. Pasti sudah dibubuhi dengan zat-zat yang tidak membuat kulit lembek. Nggak tahu apa yang salah dengan Hiu Kangkang, kenapa dihisap terus lembek loh. Entahlah. Gimana ya? Ini perlu briefing lebih jauh lagi sih kayaknya. Terus cara ngalahinnya ternyata katanya si Nusantara Ranger ini mengirim salah satu rangernya yang cewek untuk mengalahkan dia gitu. Itu lucu juga gimana cara si Nusantara Ranger ini ngirim salah satu rangernya tapi nggak sampai dihisap. Aduh, enak ngomongnya ya. Ya, lucu kayak dikirim cowok cantik tuh. Ternyata bohong itu. Udah yang cukup Bima aja yang jadi sumber fantasi Fujoshi. Jangan Nusantara Ranger, jangan. Ini juga ininya Desainnya juga cukup Desainnya matang juga, gitu. iya. Kita bisa ngebayangin banget lah kalau baik di komik maupun di misalnya di TV kayak gitu nih si monster Yu Kangkang ya. Hiu Kangkang. Si monster Yu Kangkang ini nih bagus lah kayak gitu, desainnya detail banget. Gitu. Jadi liatin Keren. juga pas keluarin jurus-jurusnya gimana. Menurut gue ini udah layak dipitchingin ke TV gitu. Iya sih, desain monsternya ini anjir keren banget ini Yu Kangkang. Gitu. Itu yang ke 3, keempat. Nah, ini Singgih Putro. Ini personal favorit gue. Ini iya, sebenarnya ini ya. Kenapa? Karena dia ngambil elemennya nggak dari cerita, nggak dari legenda, tapi dari apa ya? Sejarah mungkin. Dari sejarah. Jadi kalau misalnya dulu pas SD kayak gitu tuh merhatiin tuh pasti tahu yang namanya politik divide et impera. Iya. Politik memecah belah. Jadi politik apa namanya divide memecah, terus itu impera itu lo menguasai kayak gitu. Jadi setelah lo dipecah belah lo akan bisa lebih mudah dikuasai gitu. Iya. Jadi ini ada dua ya, Ada dua. si divide sama si impera gitu. Desainnya juga lucu gitu, nggak desain. Desainnya tuh nggak ini ya, nggak stereotypical Sentai dan Iya. desain Jepang lain gitu. Ini tuh malah lebih kayak cartoonish gitu loh. Bukan Japanese cartoon kayak gitu, tapi desainnya tuh unik lah, beda-beda dari yang lain kayak gitu. Dan kalau gue paling suka ini sih konsepnya. Iya. Terus lucu gitu sih DVD-nya tuh yang mantan prajurit itu tuh Bola dunia. dia pakai atasnya tuh kayak baju Imperial General kayak gitu, bawahnya tuh kayak boxer petinju. Oh iya. Nggak ngerti lagi gue. Terus habis itu bawahnya lagi juga kayak sepatu bot yang biasa dipakai petinju kayak gitu, cuma tinggi sampai lutut gitu. Terus atasnya tuh kepalanya tuh nggak ada mukanya, kepalanya cuma bola dunia doang, tapi ditusuk sama pedang. Nah menurut gue itu kayak simbolismenya tuh juga bagus banget kan, DVD kan dia kayak gitu. Jadi kayak wilayah kayak itu ditusuk sama pedang kayak gitu. Jadi dia simbol memecah belahnya kayak itu dapat banget juga. Terus di tangan kirinya dia pakai hook gitu, pakai apa namanya kaitan gitu kayak Captain Hook gitulah. Terus kayak si imperanya itu Imperialnya ini kayak itu ya, salah satu musuh Sentai juga yang Machine Kingdom. Oranger, gue nggak tahu. Oranger atau Machine Kingdom. Iya, itu yang apa ya, yang ada bayi rajanya, ada mahkotanya gitu. Oh iya. Kalau Power Ranger-nya gue ingat, kalau ini gue nggak ingat. Oranger ini ya. Zeo. Iya. ini imperanya aneh banget sih bentuknya. Itu kayak ini ya. Kayak totem. Jadi kayak bayi totem. tua gitu. Terus kayaknya ini emas gitu deh. Jadi Iya. ini kayak melambangkan keserakahan gitu, kekuasaan yang itu kan Iya. Dan banyak mukanya. Itu lihat tuh. selalu meremehkan lawan dan banyak bicara tuh emang. Dan mukanya tuh juga tumpuk dua gitu, jadi kepalanya tuh ada tumpuk dua kayak gitu, terus itu di atasnya pakai mahkota kayak gitu, yang kayak mahkota gaya Inggris gitu lah. Ini di samping ini bukan muka juga ya? Sampingnya muka deh, jadi Kayaknya bisa diputar-putar 6 gitu mukanya. Iya. Anjrit, iya. oh iya mukanya. Gue baru tahu nih, gue baru lihat banget, anjrit. politik banget, mukanya banyak. Iya. Ini keren banget. Simbolismenya main banget. Keren lah, buat gue keren banget di Video Impera.
Yang terakhir nih, Yang terakhir ini kiriman Terakhir, dari ini Ervan Fajar. Ervan Fajar. Evan Fajar itu ya adalah Dia adalah komikus dari Stellar Labs. Stellar Labs yang bikin, kalau kalian tahu, Arigato Macaroni. Ya. Itu di Pop 4 tahun lalu gue sempat nyari dan kehabisan. Sold out. Sold out. Itu gue sempet beli gitu. Dia ngirim, aduh, gue pertama karena agak kesusahan buka tumblernya, gue kira cuma gini doang kan, cuma depannya kan ada tulisan doang gitu, gue tulisan doang. Ternyata pas dibuka ya dia buatin komik langsung gitu. Jadi konsep dia itu tuh bikinnya dengan cara menjelaskannya itu pun dengan komik. gitu. Intinya dia nggak pengen kayak pakai estetika yang walaupun kata orang itu Indonesia banget, wayang-wayang kayak gitu, yang bundet-bundet gitu kan. Terus dia bilang itu sebenarnya nggak Indonesia banget kalau menurut dia, karena dia lagi berangkat ke kantor kayak itu di jalan nggak ketemu tuh, kayak itu di rumah nggak ada tuh gitu. Jadi kayak ya orang nggak ketemu sehari-hari gimana bisa dibilang Indonesia banget gitu. Terus yang dia bilang Indonesia banget itu adalah pohon pisang. Itu kayaknya tuh yang kalau misalnya dilihat di setting film dari negara lain gitu tuh kayak nihil gitu ya. Gitu. Jarang banget. Si Ervan ini motornya motor pisang, terus dia mengedepankan kenapa pisang itu ternyata semua bagiannya itu bermanfaat buat manusia. Daunnya, batangnya, jantungnya, segala macam. Terus di sini ceritain kalau pisang itu sering digusur, mungkin pisang ini kayak mewakili bagian dari alam kayak gitulah. Pisang ini yang ya itu ya sering digusur untuk kepentingan manusia kayak gitu. Terus habis itu jadi pisang itu katanya dari jantungnya nggak bisa mati kalau nggak bisa akan selalu tumbuh kecuali walaupun setelah lo potong di berbuah. bagian mana kayak gitu. Terus akhirnya dia buat jadi di sini monsternya itu perwujudan dari jantung pisang kayak gitu ya, dan dia kayak kebalik terus gitu kan. Terus kata si Ervan kayak gitu, nah karena dia kebalik berarti nanti si Nusantara Ranger-nya kayak gitu ngelawannya juga harus dalam posisi kebalik kayak gitu. Bayangin nggak kalau komik sih ngebayangin gitu ya. Makanya ini kayak wah ini pas banget buat konsep komik Nusantara Ranger, karena kalau misalnya di web series kan susah ya. Gila gimana bikin efeknya gitu kan, lu kata Inception gitu. Terus karena ini komik itu bisa keren, bisa terwujud kayak gitu, terwujud dengan bagus gitu. Ngelawannya harus kebalik, dan karena kelemahan pisang itu adalah walaupun dipotong dimanapun dia selalu bakal tumbuh lagi. Dan dia cuma bakal mati kalau dia berbuah. Terus kata si Ervan, berbuahnya itu gimana? Berbuahnya itu kalau ngebunuh Nusantara Ranger gitu. Terus gimana dong kalahnya? Kalahnya adalah harus meminta maaf kepada si monster jantung pisang. Dan karena maaf itu Indonesia banget. Jadi katanya Nusantara Ranger itu adalah Ranger yang selalu belajar dari monster-monsternya, dari setiap musuh-musuh yang dihadapinya kayak gitu. Dan kali ini mereka belajar arti kata maaf, dan kata maaf itu Indonesia banget. Oke. Itu dia tadi 5 nominasi sayembara monster Nusantara Ranger. Ya tunggu aja nanti pengumumannya buat gimana caranya ngevoting favorit lo gitu di akun Otaku Otamu. Tapi kalau misalnya ada saran segala macam kayak gitu juga jangan lupa ya mention ke Otaku Otamu atau Shani Budi langsung gitu. Terus mungkin ada pesan-pesan tadi, Tora? Ya, pesan-pesannya adalah Nusantara Ranger ini kan bangkit dari keinginan Sani ya buat punya hero sendiri. Dari karena kepancing, dan dia juga udah mancing gue buat mulai bikin karya, dan kenapa nggak lu juga coba bikin karya sendiri gitu. Kita semua punya ide, kita semua pasti pernah punya ide Iya, daripada cuma sekedar disimpan di sketchbook aja, realisasiin lah gimana pun caranya. Zaman sekarang enak kok, maksudnya nyari komikus bisa di Twitter. Terbitin komik nggak harus terlalu di penerbit, bisa lewat blog juga.
banyak caranya. Jadi ayo kita bikin apa ya? Kita saingan lah ya, saingan yang sehat. Saingan yang sehat. Iya. Saling bikin. Persaingan itu cara bertumbuh yang paling asik sih Iya. menurut gue. Kalau ada saingan lo pasti akan bertumbuh lebih cepat daripada kalau misalnya lo cuma sendirian aja gitu. Iya. Jadi kayak gimana ya, kalau menurut gue sayang banget kalau misalnya ngefans itu tuh akhirnya cuma berujung fanboying, fangirling doang gitu kan. Kalau emang lo terinspirasi, saking sukanya sampai terinspirasi sama apa yang lo suka itu, kenapa nggak lo juga ikut berkarya gitu kan? Karena banyak yang dari gue tweet itu banyak yang ngasih ide bagus-bagus sebenarnya. Iya. Yang dan bisa jadi satu cerita sendiri Itu gitu. kayak lo yakin nih mau dikasih? Iya, makanya. gitu. Kenapa nggak coba lo bikin sendiri gitu? Iya. Lo yakin mau dikasih gratis gitu ke orang Makanya. lain gitu? Sayang kan? Jadi Dan ya. jangan takut dibilang Jiplak. jiplak atau mirip ini banget jadi itu banget. Selalu bakal ada sih yang Selalu bakal ada kayak gitu, jadi udah lipetan cuekin aja lah. pastel. Pas kuaci itu maka masih ada. Paling nggak akuin aja karena ya, lo pasti terinspirasi, akuin aja lo terinspirasi ya udah. Iya. Habis itu ya udah. Yang penting nggak beneran. Yang penting nggak beneran ngejiplak, dan itu kan lo tahu sendiri. Orang juga pasti akan bisa tahu lah lo beneran ngejiplak atau cuma terinspirasi. Jadi ya kita tunggu vote-nya dan kita tunggu juga karyanya. Yep, Ya. sip. Oke. Oke, terima kasih sekali sudah menonton. Iya. Dan ini juga episode pertama gue setelah sekian lama tidak bikin episode Yeah. bareng otak-otamu. Ye. Ya habis ini mungkin akan ada episode bareng lagi, akan banyak vlog akan tetap jalan juga, Ya. dan doakan kami terus produktif. Amin. Iya. Amin. Ya, doakan kami terus konsisten. Oke. Ya. Sampai Supaya ketemu. jadi fans yang nggak cuma fangirling, fanboying doang. Oke. Oke, sampai ketemu di episode Otaku Otamu berikutnya. Ah. Dah. Bye.